Nah, di ayat-ayat pendek, kenapa saya pindah ke ayat-ayat pendek? Ayat-ayat pendek ini sering dibaca. Ya, paling tidak ya yang kelas 1 hari ini harus pernah, nanti yang kelas 6 tuh harus pernah lagi ayat-ayat pendek. Karena itu yang sering dibaca tapi orang tidak paham. Baca qul huwallahu ahad, enak bacanya, tapi tidak ngerti. Habis baca qul huwallahu ahad nanti nyembah pohon, nyembah itu. Padahal qul huwallahu ahad. Keluar masjid takut hantu, nggak takut Tuhan, takutnya hantu. Untuk surah berikut ini adalah surat kemarin terakhir surat apa? Sekarang surat An-Nasr. Nasr artinya mengucur deras. Nasr. Ya. Nasr artinya, nah, kalau bahasa Madura, Nasr itu artinya mengucur deras. Kalau bahasa Arab artinya pertolongan, bukan perlontongan, pertolongan. Ya. Al-Fatah artinya membuka. Maksudnya membuka daerah yang sebelumnya tertutup, artinya kemenangan. Kemenangan datang setelah pertolongan. Cuma pertolongan itu satu aja. Pertolongan Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Taib Nasrullah sudah tamat, sudah pulang ke Sulawesi. Nasrullah. Apabila datang pertolongan Allah. Apabila, apabila itu? Apabila itu apa? Bila. Dalam nahwu, yang belajar nahwu nih, Ustaz Amir udah gak ada ini Ustaz Amir tuh. Idza itu huruf isim fi'il apa? Kalau bahasa Inggris, if itu apa? If itu. Menurut Pak Zainal. Nah, ini ya problemnya antum. Sekarang ini tidak diajari kayak gitu. Saya buka buku bahasa Indonesia nggak diajari kapan titik, kapan koma, kapan ini titik koma, tanda gini, nggak diajari. Kalau ini gimana maksudnya? Antum diajari cara bikin berita, cara bikin pengumuman, cara bikin. Antum nggak tahu strukturnya, nggak tahu. Coba antum kalau lihat Pak Suhadi, Ustadz Ma'ruf itu titik koma betul. Karena kalau di sini di koma dengan di titik 2 artinya lain maksudnya. Ya, idza itu if itu huruf apa? If bahasa Inggrisnya apa? If itu namanya kondisional, sesuai dengan kondisi. Apabila itu ada tuh syarat artinya syarat. Antum ditanya, ini ada tuh syarat, syarat itu apa? Enggak tahu. Ya, antum belajar tuh yang benar, biar berguna gitu. Antum belajar enggak benar repot. Karena antum belum tentu setelah belajar sekarang, besok tuh belajar lagi. Kan kiamat antum. Belajar tajwid sampai kelas 3. Kelas 4 ditanya mat, lupa. Ingatnya mat peci, mat jahit. Lupa kelas 4, tamat. Mana ilmumu? Sudah saya tumpahkan di lembar jawaban, katanya.
pulang-pulang habis. Ya. Idza itu apabila, maksudnya apa? Jika itu perlu fiil, jika datang. Jika datang, bisa tidak datang. Itu namanya syarat. Ya, kondisional. Itu syarat. Jika datang, jika tidak datang. Coba antum baca di surat wudu, ayat wudu tuh. Apabila kamu sudah sholat, maka cucilah wajahmu. Ingat ayatnya. Idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Idza artinya apabila kumtum telah berdiri sholat, fi'il madhi, maka cucilah mukamu. Jadi antum sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, sudah selesai, baru cuci muka, cuci tangan. Nah, apabila. Jadi kalau antum tidak paham apabila, nanti gitu, sholat dulu baru wudu. Karena apabila. Jadi apabila kamu berdiri wudu, apabila kamu berdiri sholat, wudulah. Kalau antum dihentikan sholat dulu baru wudu, wah ini kelewatan sudah. Nah, nanti antum di tafsir ahkam tuh antum mestinya harus tahu delik-delik gitunya. Ya, idza apabila masuk ke fi'il madhi itu bisa berarti mudhari. Karena apabila, karena bisa tidak, apabila tidak. Idza jaa apabila datang. Kapan datang? Ternyata dia datangnya tuh di ujung. Di Mekah ditempelengi, diusir begini luka-luka. Kata Nabi apa? Sabar. Sampai akhirnya mengeluh, Nabi, kenapa tidak berdoa buat kami? Kata Nabi, sabar. Karena umat terdahulu ada yang digaruk pakai garpu sampai terkelupas kulitnya, ada yang dibakar, ada mereka bersabar. Sampai bertanya, mata Nasrullah? Nabi menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Dekat kapan? Sudah nggak sanggup, nggak kuat. Dan idza apabila datang, tapi kapan? Ternyata datangnya di ujung. Jadi kalau antum berdoa, datangnya tuh nanti di belakang. Yang paling baik tuh datangnya tuh di paling belakang nanti. Kapan paling belakangnya antum? Paling belakangnya antum kapan? Paling belakangnya tuh ikuti. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Sudah, 3 aja. Jadi minta kepada Allah, Allah jadikan apa? Sebaik-baik umur saya pada saat terakhir. Paham ya? Sebaik-baik pekerjaan saya terakhirnya. Apa bahasanya itu? Sebaik-baik pekerjaan terakhirnya. Tahu apa? Antum mungkin memulai sulit, tapi menyudahi lebih sulit. Dalam istilah pekerjaannya namanya finishing touch. Ngerti ya? Finishing touch. Antum lukis, sentuhan terakhir itu penting. Sudah, nah itu baru. Kadang sudah gini dicoret lagi. Orang bikin baju dibongkar lagi, pakai lagi, sudah. Nah itu sentuhan terakhir. Antum boleh hampir tidak naik ranking terakhir, pas kelas 6 ranking 1, selesai. Karena itu terakhir.
Doanya seperti itu. Tapi apa doanya? Ya Allah, jadikan hari terbaik saya adalah hari terakhir. Kalau antum tidak percaya, antum punya paman banyak, ya, cari paman yang dulunya biasa sekarang tambah tua tambah ganteng. Cari. Ada yang dulunya kayak gagah-gagah, sudah tua gitu, malah kacau. Itu tanda itu. Ya. Ya, kapan pertolongan Allah itu datang? Ternyata di ujung. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Nah, itu kalau antum mau minta tolong kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mudah-mudah dikit-dikit minta tolong sama temannya. Orang salaf dulu, orang salaf naik kuda, mau berangkat, pecutnya lupa, turun, ambil. Kalau antum enggak, kelepean, pecat kita tuh gitu. Enak kali. Mau lupa gitu. Ya. Jadi jangan hal kecil-kecil yang antum kira-kira bisa melakukannya minta tolong loh ya. Antum jangan minta tolong. Orang yang gambarnya minta tolong itu cuma gini. Selamat Pak. Selamat Pak. Enggak kasih enggak selamat. Selamat juga Pak. Ya sudah. Tapi yang boleh itu ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia bekerja sama. Kita memberi, dia memberi ininya, itu saling bekerja sama. Bukan minta tolong doang. Ada juga yang kita beri gitu. Ya, dan kalau minta tolong kuncinya kepada Allah saja. Ya. Yang kedua, idza jaa nasrullah. Jaa datang. Apa yang datang? Pertolongan Allah. Nah, ini namanya ya syarat. Jaa artinya fi'il syarat. Kalau ada fi'il, apabila itu, jika itu ada jawaban. Apa jawabannya? Apabila makan kenyang, nah gitu. Kamu rajin belajar, naik. Rajin makan, gemuk. Nah itu. Itu namanya fi'il kemudian jawaban. Jadi kalau ada apabila itu ada fi'ilnya, ada jawabannya. Ini jawabannya yang mana coba? Idza jaa nasrullah. Yang datang, kalau datang pertolongan Allah itu ngapain? Ternyata perintahnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih. Maka segera kalian bertasbih. Nabi Muhammad bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirullah. Coba. Kemenangan paling besar adalah kemenangan Nabi. Ingat ya, kemenangan paling besar kemenangan Nabi. Kapan kemenangan Nabi paling besar itu? Kapan? Yaitu pas Fathu Mekah. Wal Fathu Mekah. Fathum qarib. Ketika Nabi sudah dimimpikan itu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah amin. Nabi Muhammad di Mekah, penduduk Mekah, asli Mekah, tuanya Mekah diusir ke Madinah. Lalu perang Badar, mati musuh. Mati musuh itu bukan kemenangan. Padahal menang perang. Itu belum fath, tapi baru nasrullah. Kenapa gini? Kalau perang, jumlah kaum muslimin tetap 300. Mungkin jumlah orang kafir berkurang.
Paham ya? Perang Uhud, perang lagi jumlah orang kafir berkurang, jumlah kita ya segitu, mati berkurang juga. Tapi begitu sulhul Hudaybiyah, maka itu dibilang pembukaan Fathu Mekah. Laqad radhiyallahu, ya. Jadi gitu, Fathu Mekah, surat Al-Fatah itu disuruh sujud, suruh sholat, suruh sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Itu sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu damai. Damai itu artinya enggak perang lagi. Setelah enggak perang apa? Waktu sulhul Hudaybiyah tanda tangan, Umar itu enggak setuju. Sahabat-sahabat yang lain enggak setuju. Nabi sendirian bersama istri yang ikut waktu itu. Disuruh nyembelih pulang, mau umroh ditolak pulang. Perjanjiannya menyakitkan hati katanya. Kenapa? Kalau ada orang Muslim, orang Madinah pergi ke Mekah tidak boleh diminta. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan. Tidak boleh diterima di Madinah. Siap. Umar tidak mau, ini penghinaan, perendahan terhadap agama Allah gitu. Sama Allah tenang aja gitu. Sama Nabi Muhammad. Ditandatangani. Akhirnya pulang. Sembelih kambingnya, enggak ada yang nyembelih. Akhirnya istrinya bilang, "Bi, keluar sembelih sendiri kambingnya." Gitu. Akhirnya lalu disembelih, lalu akhirnya nyembelih pulang. Setelah pulang apa? Mereka bisa ngobrol, bisa bicara. Ternyata apa? Alumni Universitas Nabi Muhammad SAW tidak ada yang murtad, justru yang orang murtad masuk Islam. Nah itu kelebihannya, dia dialog. Akhirnya apa? Lalu ada orang Mekah masuk Islam mau ke Madinah. Nabi tolak. Dalam perjanjian nggak boleh nerima. Apakah mau serahkan saya kepada orang kafir? Enggak juga. Yang jelas kamu nggak boleh di Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya dia tinggal di satu tempat. Saya lupa nama ketuanya itu. Lalu dia mengganggu perniagaan orang Quraisy. Justru ini yang jadi solusi gitu. Jadi kita belum tahu ke depannya sudah Nabi Muhammad asal diterima, Muhammad Madinah, kami Mekah. Itu sudah diakui, ngerti maksudnya? Nabi Muhammad itu dulu diusir. Israel itu nggak diakui orang Islam. Palestina sampai sekarang tidak diakui. Tidak diakui memang. Tidak bisa membuat perjanjian, tidak bisa. Itu nggak diakui. Ketika dibilang dari Muhammad, dari Abu Sufyan orang Quraisy gini. Nah itu diakui sudah diakui, itu sudah cukup begini. Ya, baru kemudian datang idza jaa nasrullahi wal fath. Baru nanti datang dari ini Fathu Makkah. Jadi yang dibilang kemenangan itu bukan apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh enggak menang aja sombong. Wah, enggak menang begini. Berangkat ke timur-timur dulu. Ketika belum lepas loh tentara itu. Enggak menang aja pulang, wah disamburi gitu. Antum kalau menang tuh sombong gini. Coba antum menang. Menang. Membuang bir gitu kan. Antum nanti lulus SMP, SMA. Oh, apa yang dilakukan anak lulus? Nah, gitu lulus. Ya. Coba antum kemenangan tahun baru ngapain coba? Orang dunia kalau tahun baru tuh itu membuat rusak orang miskin. Dubai malam tahun baru sekian. Sekali gitu, itu 100 juta, 500 juta, itu miliaran. Pertunjukan malam tahun baru, ya, yang mengembangkan kembang api bunga-bunga gitu, itu miliaran biayanya. Yang nggak di Amerika, nggak di Sydney, di Canberra, di Jakarta, miliaran. Orang Islam, orang miskin itu angan-angan loh. Nah, kalau antum itu sukses beribadah, jangan lupa kamu kasih zakat fitrah. Kamu sukses Idul Adha, jangan lupa kasih berkorban.
kayak gitu. Langsung tiru-tiru. Ya, istighfar tuh nggak nunggu dosa, ya. Istighfar nunggu dosa, nggak ada. Nabi sehari 70 kali, 100 kali. Jangan baca ayat ini, idza jaa nasrullahi justru ketika sedang jaya itu, alhamdulillah. Ya, kemenangan Nabi apa? Kemenangan yang top adalah kemenangan Fathu Mekah. Ngerti maksudnya itu? Nabi diusir, dibunuh, mati antum. Sekarang Nabi diusir, dimaki-maki, antum dimaki-maki di kampungnya. Tapi begitu antum datang, assalamualaikum, semua jadi pengikutnya antum. Coba bayangkan coba. Itu kemenangan yang gini. Lah ya. Nabi Ibrahim syirik, patung syirik, pakai kapak roboh. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim ditangkap lalu dibakar. Nabi Muhammad sholat Allahu Akbar, patung sebelahnya diapain? Biarin. Tapi tetap berdakwah, ngajak orang 1, 2, 40 dididik. Diusir di Madinah, pulang sekarang ke Mekah. Ngapain pulangnya? Mereka sendiri yang ngancurin patungnya itu. Kenapa mereka menghancurkan patungnya? Wah enggak, mereka ketika Nabi datang mereka langsung wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kamu lihat orang-orang Arab. Nas itu maksudnya orang-orang Arab. Tapi dibilang nas itu seolah semua orang, enggak, itu orang-orang Arab. Ketika Fathu Mekah itu, kamu lihat orang-orang itu pada masuk Islam, berkeloter-keloter, bergerombol-gerombol. Grup Quraisy langsung masuk Islam. Nabi ketika datang, mereka takut. Ini yang dulu kita usir, kita musuhi katanya. Sekarang datang dengan bala tentaranya. Antum tahu kata pertama yang diucapkan Nabi? Masuk masjid aman. Masuk rumahnya aman. Masuk rumah Abu Sufyan aman. Ketuanya bilang aman. Ya gitu. Akhirnya mereka apa? Mereka akhirnya masuk Islam. Kemudian menghancurkan patungnya sendiri. Kenapa coba mereka menghancurkan patungnya sendiri? Ini yang paling berbahaya. Karena patung yang ada di sininya sudah hancur. Yang di sinilah patung-patungnya sudah hancur. Kalau antum masih di sininya HP, disuruh pegang Quran, nggak jadi. Mau antum betul sih badannya masuk pesantren, masuk masjid, tapi otaknya ini ya nggak bisa. Nggak bisa. Masih ingat yang di Semeru tuh, ada sesajen ditendang viral, syirik ya, ditendang. Apa yang terjadi? Yang nendang ditangkap polisi. Besoknya demo 1000 sajen ya tuh. Kenapa? Sajennya ada di sini. Gimana prosesnya Nabi dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, itu semua total 13 tahun. 23 tahun. Karena 40 sampai 63. Anggap 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu proses Iqra. Diajari, disampaikan gini. Ini yang sekarang susah. Antum baca Quran, nggak tahu yang dibaca. Calon presidennya aja bacaannya porno. Calon presiden bacaannya porno, bangga lagi. Kalau di Inggris baca porno, ada hakim mengakses porno, kan ketahuan di HP-nya itu. Diturunin, dipecat. Di sini calon presiden di Indonesia. Kurang surga apa katanya di Indonesia ini?
Kayak gitu. Dan senang aja bangku jalan-jalan kemana-mana, gini-gini. Dan tidak malu gitu. Ya. Jadi itu. Jadi ketika Fathu Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan itu Quraisy, Banu Qatafan, Banu ini masuk Islam. Nah, inilah kemenangan yang hakiki. Kemenangan itu bukan dengan membunuh orang, tapi dengan orang yang dulunya melawan Islam menjadi mengikuti Islam. Itu kemenangan. Yang membela mati-matian itu kemenangan. Baru jumlah orang Islam bertambah banyak. Jadi seperti itu. Tapi kapan itu datang? Itu datang di surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kapan surah ini turun? Surat ini adalah surat yang paling terakhir. Surat yang paling terakhir turun. Surat ini surat yang paling terakhir turun. Kalau ayat yang paling terakhir turun apa? Ada yang mengatakan wattaqu yauman, yang benar-benar. Tapi ada yang mengatakan juga al-yauma akmaltu lakum dinakum. Antum hati-hati dengan ayat ini, dengan Idza Jaa ini. Menurut sahabat muda yang cerdas, ya, Ibnu Umar. Nah, anaknya Umar nanti yang pintar kayaknya. Ibnu Umar. Kalau Ali adiknya Umar. Ibnu Umar, gimana menurut kamu ayat ini kata? Apa kata Ibnu Umar? Hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pertanda Nabi sudah pensiun, mau meninggal. Hari ini telah sempurna. Nabi mau ngapain? Ngerti? Antum hati-hati dengan kesempurnaan. Karena tidak ada yang sempurna setelah itu kecuali akan berkurang. Hati-hati ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali akan berkurang. Sahabat sudah gitu. Antum naik puncak, setelah sampai di puncak antum harus turun. Antum umur 30 tahun. Wah. Setelah itu turun. Cristiano Ronaldo, wah 30 tahun turun. Sekarang sudah ganti turun. Karena itu kalau antum tidak sempurna, bagus. Karena masih ada yang bisa disempurnakan. Tapi ketika turun al-yauma akmaltu lakum. Banyak orang seperti ini meninggal. Ada seorang bapak ya asal Sampang, tinggal di Pamekasan. Lalu menikahkan anaknya. Hari ini menikahkan anaknya misalnya. Gimana Pak? Sudah Ustaz, alhamdulillah semua tugas saya sudah selesai katanya. Anak saya sudah menikah semua. Besoknya anaknya pulang ke Surabaya kerja. Besoknya mati bapak itu. Kenapa? Sudah nggak ada yang mau dikerjakan lagi di dunia. Antum kasihan ya kalau pensiunan itu besoknya meninggal. Menurut Camat Camplong tahun 90-an, ketika beliaunya tamat, lalu bapak saya meninggal, lalu dianya datang, wah alhamdulillah Pak sehat Pak, saya niru bapak Anda. Lu, bapak saya sudah meninggal sampean sehat gitu. Enggak, maksudnya menerima hidup ini rileks aja, santai apa adanya. Teman-teman gimana? Semua camat angkatan saya setelah pensiun tidak sampai 1 tahun sudah meninggal semua. Orang pensiun yang awet itu yang masih tetap ada aktivitas. Jadi takmir masjid, jadi ini. Kalau nganggur sebentar meninggal. Apalagi sudah selesai semua. Karena itu orang swasta itu sampai tua. Kalau nggak kerja sampai tua, nggak makan. Bamba sampai bongkok-bongkok kerja terus.
Ya itu semangatnya di situ. Ya, jadi sahabat yang cerdas bilangnya apa? Hadza ajal Rasulillah. Ini tanda meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, pelajaran yang pertama. Zaman kemarin ketika belum pandemi perang Syria, ternyata banyak umat Islam yang berbondong-bondong ke luar negeri. Walaupun murtad, yang penting diterima. Ini kebalikan hari ini. Susah di dalam negeri Islam, akhirnya lari ke negeri kamu. Tapi tetap lebih banyak yang bertahan, alhamdulillah, dan mewarnai bangsa sana. Tapi itu nasibnya. Ya, maka hari ini apa? Kalau Anda menang, berjaya, bukan dengan kembang api, bukan dengan champagne, gitu ya, bukan dengan coret-coret, tapi dengan fasabbih subhanallah wa bihamdi alhamdulillah wastaghfir, dan beristighfar astagfirullahaladzim. Coba antum kalau lihat main badminton, terus menang, wah, yang sini yang gini-gini, yang sebelahnya kan gak enak. Contoh, ya mungkin hari ini giliran saya, besok siapa lagi gantian gitu. Lebih enak, sportif gitu. Ya, maka bersyukurlah. Saya bersyukur kalau dulu orang Muslim pertama yang ketika main bola bersyukur itu bukan orang Arab, tapi orang Nigeria. Namanya Rashidi Yakini. Piala dunia nendang bola masuk, Allahu Akbar, cuma di TV sekali doang. Kalau begini tiap hari mau masuk pemain pengganti, begini tiap hari, yang gini nggak kelihatan. Tapi sekarang ada gantinya, sujud. Saya kalau ada pemain badminton Indonesia menang, sujud, alhamdulillah. Kalau bola yang muda-muda, sujud. Yang menang-menang itu yang sujud. Pas Saudi Piala Dunia masukkan, kayak anjing gayanya itu. Gaya itu kayak anjing. Habis ngegolkan gini, lari ke pojok gini. Gini gaya. Saya itu gimana gaya? Mendingan yang gini tuh, yang gini. Ya, antum ekspresinya itu sujud syukur. Antum kemarin main futsal, lawannya masukkan sujud syukur, kalah antum, dia duluan sujud syukur. Kayak gitu. Tapi kalau antum gaya-gaya sombong-sombong, nah ini yang menghancurkan. Ya, jadi pelajaran yang paling penting adalah kapan pertolongan Allah itu datang, ternyata di ujung. Dan sahabat Nabi berdoalah, mata nasrullah. Itu lama sekali dari Mekah. Perjuangannya panjang. Ya, kalau antum di pesantren di mana susah, besok setelah tua antum bahagia, itu top. Antum bisa cerita, lihat dulu saya kadang makan cuma dengan kerupuk gini. Tapi sekarang coba antum dulunya waktu muda begini, poya-poya kayak panggilan tuanya. Enggak tahu. Dulu saya pakai Mercy pagi ini. Sekarang sepeda ontel. Ya kan enggak enak ceritanya itu. Itu buktinya namanya su'ul khotimah. Ya, doa itu Allahumma ij'al khaira umri akhir. Alhamdulillah ya, saya pribadi alhamdulillah, saya ini lebih sehat daripada dulu ketika muda gini. Ya gitu. Lihat teman-teman saya kadang seusia saya itu sudah luar biasa, sudah banyak sakit, kencing manis gini-gini. Banyak. Kalau bilang umur berapa? 54, masih main futsal. Saya lari aja sakit gini. Gitu. Ya. Jadi berdoalah itu, doa itu.
Doa itu di Quran insya Allah ada. Ya, di doa ada doa khatmil Quran tuh. Quran yang ada tulisnya itu insya Allah ada. Allahumma arhamna bil Quran yang itu di bawahnya ada doa itu. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka fi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li ma muslimin astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.